Kemudian di dalam vektor itu ada juga hasil kali, operasi hasil kali atau cross product. Jika terdapat dua vektor U dan V, itu ada di ruang vektor 3, karena ruang vektor 3, tadi saya ulang lagi, ruang vektor 3 itu kalau komponennya ada 3, kalau ruang vektor 2 berarti vektor itu mempunyai 2 komponen. Itu dapat dituliskan dalam bentuk matriks ya, U atau ya, matriks 1 kali 3 ya, matriks 1 kali 3. U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, sehingga matrik U dan matrik V digabungkan menjadi matrik baru, menjadi menjadi matrik 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Ya. Maka hasil kali cross atau cross product antara U kali V itu sama dengan vektor ini U2, U3, V2, V3 dikurangi dengan U1, U3 ini, perhatikan yang saya tunjuk, U1, U3, V1, V3 kemudian dikalikan dengan U1, U2 dikalikan U1, U2, V1, V2. Nah, ini adalah lambang dari besaran matrik ya, atau determinan. Nah, kalian sudah belajar matrik datanya. Jadi kan sudah tahu determinan ya. Determinan itu sama dengan, jadi kalau kita punya matrik seperti ini, determinannya adalah U2 V3 dikurangi dengan U3 V2. Dan di sini minus sama, berarti U1 V3 dikurangi dengan V1 U3. Tapi karena minus kan min ya. Jadi yang di sini jadi plus. Jadi U3 V1 jadi plus, yang ini jadi minus. Jadi dibalik. Kemudian komponen ketiganya itu adalah U1 V2 dikurangi dengan V1 U2. Ini rumus dari cross product atau hasil kali silang antara U1 dan vektor U dengan vektor V itu sama dengan determinan dari masing-masing komponen vektornya ya, yang dibentuk menggunakan matriks ukuran 2 kali 3. Kemudian ada istilah yang disebut dengan vektor satuan. Vektor yang mempunyai panjang 1 dan terletak sepanjang sumbu koordinat. Jadi kalau digambarkan, ini yang disebut dengan vektor satuan. Vektor satuan K itu sepanjang Z, maka komponen yang nilainya 1 itu adalah yang komponen ketiga. Sedangkan komponen X, kalau komponen X-nya 1, maka dituliskan 100. Ini kalau komponen V-nya, ini Y ya, bukan V, Y. Ini anunya hilang. Jadi komponen Y-nya yang 1, maka dia dituliskan 010. Jadi masing-masing ini adalah X, Y, Z. Norm dari cross product itu dirumuskan U cross product V kuadrat. Jadi besaran dari U cross product itu disebut dengan norm cross product. Itu dirumuskan sama dengan U kuadrat dikalikan V kuadrat dikurangi dengan U dikalikan V kuadrat. Ya. U dikalikan V kuadrat
Itu rumusnya tadi di atas. Pada saat kita dot product, itu adalah U kuadrat dikalikan V kuadrat dikurangi dengan U kuadrat V kuadrat cos kuadrat theta. Ini ada yang sama, bisa kita kumpulkan U kuadrat V kuadrat. Berarti kita kumpulkan keluar. Berarti kan sama dengan, ini aja saya copy. Ini sama dengan dikurangi U kuadrat V kuadrat. Ya, ini kan dikalikan dengan 1. Jadi seperti ini. Yang ini dikalikan dengan 1, yang ini dikalikan dengan cos theta kuadrat. Sehingga ini saya kumpulkan di sini. Jadi ini yang sama dengan yang di sini. Nah, kemudian dikalikan dengan, difaktorkan ya. 1 dikurangi dengan cos theta kuadrat. Ini asalnya di sini. Kemudian ingat rumus trigonometri bahwa sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi dengan cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Ini rumus trigonometri. Ya, sehingga norm cross product antara vektor U dengan vektor V itu sama dengan U dikalikan V dikalikan dengan sin theta. Ini adalah norm cross product. Nah, ini teorema-teorema vektornya. Jadi terkait dengan operasi komutatif, asosiatif. Jadi berlaku komutatif ya. Bahwa U ditambah dengan V itu sama dengan V ditambah dengan U. Kemudian dia bersifat juga asosiatif. U ditambah V ditambah V. Asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, seperti ini. Kemudian U ditambah dengan vektor 0. Itu sama dengan 0 ditambah vektor U. Itu sama dengan vektor U sendiri. Kemudian perkalian skalar. Jadi sebuah vektor kalau dikalikan dengan skalar ya sama dengan perkalian skalar biasa. Jadi ini K L asosiatif ya, asosiatif perkalian terhadap vektor skalar. Tapi kalau dia tidak berlaku untuk perkalian asosiatif terhadap vektor. Jadi asosiatifnya berlaku hanya untuk penjumlahan vektor, tapi kalau untuk perkalian dengan skalar dia berlaku. Kemudian seperti ini, K dikalikan U ditambah dengan K dikalikan V. Ini sepertinya ada yang ini. KU ditambah dengan RU. Oke. Kemudian di sini ada bahwa sembarang skalar kalau dikalikan dengan vektor ya sama dengan vektor itu sendiri. Lalu juga berlaku operasi perkalian vektor. V dikalikan V itu sama dengan V kuadrat. Nah, di sini juga berlaku bahwa jika U, V itu adalah vektor tidak nol,
Sedangkan sudutnya itu membentuk sudut. Nah, sudut itu akan lancip jika U dikalikan V itu lebih besar dari 0. Jadi yang terbentuk antara U dengan V ya. Kemudian U itu tumpul, lancip tahu ya gambarnya ya. Jadi kalau sudutnya di bawah 90 itu adalah lancip, sedangkan tumpul itu biasanya lebih dari 90 sudutnya. Kemudian kalau sudutnya itu adalah pi per 2 itu adalah 90 derajat, maka UV itu sama dengan 0. U dikalikan V sama dengan 0, atau tegak lurus ya. Jadi U dan V itu saling tegak lurus. Nah, ini juga ada untuk yang perkalian, U dikalikan V sama dengan V dikalikan U, kemudian U distributif ya ini. U dikalikan V, U dikalikan V ditambah W itu sama dengan U dikalikan V ditambah U dikalikan W. Demikian juga distributif terhadap perkalian skalar. K-nya adalah skalar. Kemudian jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka dia berlaku seperti ini. Ortogonal itu berarti tegak lurus. Kemudian ada yang disebut dengan identitas Langrang. Identitas Langrang itu adalah U cross V. Kalau pakai titik ini berarti dot ya. Kalau cross ini pakai silang itu adalah cross. Kuadratkan itu sama dengan U kuadrat dot V kuadrat dikurangi dengan U dot V kuadrat. Ini disebut dengan identitas Langrang. Dan juga berlaku seperti ini. Ini adalah teorema-teorema di dalam vektor. Nah, nanti coba kalian kerjakan ini, nanti saya akan share di Lelitak. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti ada tugas terkait dengan vektor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.